Shalom. Hai, shalom. Ada sukacita hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur tidak terasa satu minggu sudah berlalu dan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu dulu sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Anak Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan jika hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas hidup, kesempatan untuk boleh datang beribadah ke rumah Bapa. Ampuni setiap pelanggaran kami sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah setiap kami layak masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, layak menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan. Ambil alih hati dan pikiran kami ya Allah Kudus. Ambil alih seisi ruangan ini oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari katakan, Tuhan Kaulah pengharapan.
untuk berkuasa mengambil alih seisi ruangan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga merindu berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang masih belum sampai di tempat ini. Bapa, halangan mereka Tuhan, Engkau yang maha tahu, Engkau yang mengantarkan setiap langkah-langkah mereka Tuhan. Kami mengetuk setiap pintu hati mereka untuk boleh memiliki kerinduan dan bersekutu menikmati hadirat-Mu Tuhan di bait kudus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap bersorak-sorai memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, Amin. Terima kasih.
kini milik kuliah puluh tasukan darah. Dimanapun aku berada, Roh Kudus ada. Tesesoso terele papula katakan. Dimanapun aku berada, Roh Kudus ada. Dimanapun Yesus ada. Aku rela papa tak kalah basyukur. Dimanapun aku berada, Yesus ada. Bersama-sama dengan aku. Telemasyoke tepipiraku leto nona Michelle. Apa sokole namuraku li apa soke. Susulin inna kuliah okonya esok emoto kerekedoni. Dimanapun aku berada, Yesus ada. Jadilah berkat. Tes nako eleso susuleta kunema. Sekali lagi ku katakan, dimanapun aku berada, Yesus ada. Rekoten nemesong gelera popalato nena. Shalalala Bapa. Terima kasih. Shalalo nena kuliah pusanda. Shalalo paturela kene masuk. Dalam nama Yesus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi menjelang siang hari. Kita bersyukur hari ini sampai detik ini perlindungan, penyertaan, berkat Tuhan senantiasa berlimpah-limpah bagi kita. Amin. Amin. Mari kita baca ayat firman Tuhan. Di dalam Markus 12 ayat yang 42. Markus 12 ayat yang 42. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Sekali lagi. Lalu datanglah seorang yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Siapa yang datang? Janda orang miskin. Pertanyaannya sekarang, orang miskin bisa menjadi berkat? Bisa. Amin. Hari ini firman Tuhan berjudul adalah jadilah berkat. Orang miskin aja bisa jadi berkat, apalagi orang-orang kaya seperti kita, pasti bisa jadi berkat. Amin. Amin. Percaya dong. Amen. Kita orang kaya di hadapan Tuhan. Yes. Jadilah berkat. Arti berkat itu bukan harus kita memberi uang, kita sodor-sodorkan uang begini. Bukan. Jadi berkat itu artinya dimanapun kita berada bisa memberkati, bisa memulihkan kehidupan orang. Itulah bengkel. Dimanapun kita berada, kita bisa merubah orang, bisa membuat sesuatu itu menjadi baik. Tadinya tidak baik menjadi baik. Itulah arti bengkel. Itulah menjadi berkat. Sekali lagi, jadilah berkat bagi semua orang. Amen. Siapapun kita. Orang di firman Tuhan ini berkata,
Orang miskin itu menjadi berkat dan ditulis di dalam firman Tuhan. Kata Yesus kepada murid-muridnya, lihat, dia lebih banyak memberi daripada orang-orang itu semua. Dia menjadi berkat. Orang miskin bisa menjadi berkat. Maka hari ini biarlah firman Tuhan ini merubah paradigma kita. Aku kan miskin, aku nggak bisa jadi berkat, aku nggak bisa berdoa. Salah itu prinsip. Orang yang percaya Yesus Kristus bisa melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya, bisa menjadi berkat. Sekali lagi aku tegaskan di tempat ini, berkat itu bukan harus memberikan ini nah, bukan seperti itu. Menjadi berkat itu adalah dimanapun kita berada, orang melihat, anak ini kok sudah begini ya. Itu sudah menjadi berkat bagi orang. Memberkati orang dengan perkataan, dengan perbuatan, lebih berharga daripada kita memberikan uang 100.000 kepada mereka. Apalagi mereka orang kaya, nggak penting-penting banget uang 100.000. Tapi jikalau kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita memberkati mereka, merubah paradigma mereka terhadap sesuatu kebenaran, maka kata Yesus, orang ini lebih banyak memberi daripada orang-orang itu semua. Jadi perkatakan dalam kehidupan kita hari ini mulai, aku harus menjadi berkat. Dimanapun aku berada, aku harus menjadi berkat. Dan merubah suasana yang tidak baik menjadi baik, karena aku bisa merubah yang tidak baik menjadi baik, dan merubah suasana yang baik menjadi lebih baik. Jadi berkat. Arti berkat itu adalah sesuatu yang dilihat orang itu, sesuatu yang bisa dirasakan orang, sesuatu yang bisa dilihat oleh orang, bahwa kita beda dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Menjadi berkat, arti sesungguhnya adalah menjadi berkat, arti sesungguhnya adalah kehidupan kita itu sendiri. Bukan apa yang ada di belakang kita, bukan. Bukan apa yang kita punya, bukan. Arti berkat sesungguhnya adalah apa yang bisa kita berikan kepada orang. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Itu kata Maria. Maka jadilah seperti yang Tuhan mau. Dia sudah menjadi berkat. Karena kenapa? Dia bisa menerima ada sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan dia. Maria orang miskin nggak? Orang miskin. Dan orang Maria di sini tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya tertulis di dalam firman Tuhan, tidak ada. Tapi dikatakan kepada waktu Maria, malaikat datang menemui Maria, dia ada di satu rumah, itu doang. Seperti itu doang kata-katanya. Jadi kebanyakan di dalam firman Tuhan ini adalah orang-orang yang arti yang sesungguhnya adalah orang yang sederhana. Orang yang mementingkan kehidupan dia kepada Tuhan daripada kepentingan pribadinya. Itulah menjadi berkat. Makanya menjadi berkat itu adalah sesuatu yang bisa merubah orang lain dari kehidupannya yang lama menjadi kehidupan yang baru. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang tahu firman Tuhan. Kalau nggak tahu firman Tuhan bisa nggak?
yang nggak bisa menjadi berkat. Bisa, ya bisa secara dunia, bisa. Orang kaya yang belum mengenal Tuhan, oh dia memberikan, oh ini, bisa. Tapi berkat yang sesungguhnya adalah bukan itu. Berkat yang sesungguhnya adalah di mana kita bisa memberikan sukacita, damai sejahtera bagi orang lain. Itulah yang menjadi berkat yang sesungguhnya, bukan duit. Sekali lagi, bukan duit yang membuat orang damai sejahtera, bukan. Coba kalau maling datang ke tempat kita damai sejahtera nggak? Enggak. Kenapa? Karena tidak ada damai sejahtera yang dibawanya, malah apa? Kalau maling datang, timbul rasa benci. Tapi kalau kita datang membawa berkat, shalom, Tuhan memberkati, kita lepaskan berkat bagi mereka. Bukan kita lepaskan uang 100.000, bukan. Dari perkataan kita, dari perbuatan kita lah berkat itu terjadi atas kehidupan mereka. Jadi dimanapun kita berada bisa aja memberkati orang dengan perbuatan dan perkataan. Itulah yang menjadi faktor utama dalam mengiring Tuhan. Janda miskin ini memberikan lebih daripada apa yang dia punya. Tadi saya sudah bilang bahwa kita orang-orang kaya di hadapan Tuhan. Arti kaya itu apa? Kaya kasih. Bukan harus memberkati, bukan. Kaya adalah kaya ucapan syukur. Ucapkanlah syukur senantiasa, karena kita orang kaya. Kenapa mesti takut mengucap syukur senantiasa? Orang yang takut mengucap syukur karena pola pikirnya yang dia pentingkan, pola pikirnya yang terutama dalam kehidupannya. Nanti bagaimana ini? Nanti siang apa ini begini? Nanti sore bagaimana ini? Itu kan pikiran. Pikiran manusia selalu mementingkan pikiran-pikiran dunia. Tapi di sini ibu yang miskin ini tidak sedikit pun memikirkan nanti sore aku makan apa. Tapi dia berkata dalam hatinya, aku memberi yang terbaik kepada Tuhanku. Aku memberikan terbaik di dalam kehidupanku kepada Tuhan. Soal jumlah, orang miskin ini berkata hanya satu duit. Saya belum tahu satu duit itu berapa. Di sini dia berkata membesukkan 2 peser satu duit. Artinya di sini adalah segala yang kita punya. Orang miskin ini, ibu janda yang miskin ini percaya bahwa segala yang dia punya adalah datangnya daripada Tuhan. Maka dia bisa memberi 2 peser satu duit, karena dia tahu semua datangnya daripada Tuhan. Dia sudah menjadi berkat dan tertulis di firman Tuhan hari ini. Dan kita sudah baca, dia sudah menjadi berkat. Menjadi berkat sekali lagi bukan soal jumlah. Menjadi berkat bukan soal jumlah berapa kita bisa berikan kepada Tuhan. Menjadi berkat yang sesungguhnya adalah perkataan dan perbuatan. Ibu ini berbuat.
Ibu ini melakukan berarti membuat satu sikap. Sikap itu apa? Memberi 2 peser 1 duit. Lebih berharga daripada orang yang memberi berlipat-lipat kali ganda di hadapan Tuhan. Karena harta di bumi dan harta di surga semua miliknya Tuhan, tidak ada miliknya manusia. Maka mulai hari ini coba merubah kita punya pikiran bahwa segala sesuatu miliknya Tuhan. Napas ini kalau Tuhan bisa, selesai. Cabut. Tom, selesai. Udah selesai. Maka mulai sekarang dimanapun kita berada, menjadilah berkat. Arti berkat yang sesungguhnya adalah merubah kehidupan orang yang tidak ada sukacita, yang tidak ada damai sejahtera. Kita datang merubah suasana yang tidak ada damai sejahtera itu menjadi ada damai sejahtera. Bengkel, mobil orang datang yang rusak-rusak masuk ke bengkel menjadi baik pula, menjadi berkat. Itulah ciri-ciri orang yang punya karakter pembawa berkat. Coba kita baca di dalam 2 Korintus. 2 Korintus 3 ayat 2. 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat perjanjian kami, surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal dan yang didapat dibaca oleh semua orang. Rasul Paulus berkata kepada 2 Korintus di Korintus, kamu adalah surat pujian kami. Arti pujian ini adalah orang-orang yang di Korintus itu menjadi berkat bagi daerah Korintus. Coba jelaskan di sini. Kamu adalah surat pujian kami, kata Rasul Paulus. Karena kenapa? Mereka yang ada di Korintus, murid-murid yang ada di Korintus menjadi berkat bagi daerah yang ada di Korintus. Makanya Rasul Paulus bisa berkata bahwa sungguh kamu adalah apa? Surat pujian kami. Rasul Paulus berkata, engkau luar biasa, hai orang-orang Korintus. Maka hari ini coba kita katakan, hai orang-orang Taman Eden, engkau menjadi berkat. Amin. 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 Jangan lihat kiri kanan, jangan. Katakan ini, aku harus menjadi berkat. Berkat, sekali lagi, bukan kita memberi uang, bukan, tapi di mana orang membutuhkan sukacita, kita sudah ada di situ. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami, di dalam hati Rasul Paulus. Karena kenapa? Orang-orang di Korintus melakukan, mereka menjadi berkat bagi daerah itu sendiri. Maka Rasul Paulus berkata, hai orang-orang Korintus, engkau sudah menjadi berkat bagi daerahmu. Maka kamu adalah surat pujian-pujian kami, surat sanjungan-sanjungan kami
di hadapan Tuhan. Dan dia dapat dibaca bagi semua orang. Apakah kita bisa menjadi berkat kalau tidak dilihat orang-orang? Tidak. Kalau menjadi berkat, kan sering kita katakan, oh aku sudah menjadi berkat. Bagi siapa? Pertanyaannya itu, bagi siapa kita menjadi berkat? Bagi si A? Iya, bagi si A doang. Ya itu belum menjadi berkat yang sesungguhnya. Katanya Rasul Paulus di sini, semua orang, bukan dari keluarga kita sendiri, bukan, tapi bagi semua orang. Arti semua orang itu adalah tidak ada agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, enggak ada itu. Bagi semua orang. Bagi semua orang. Jangan pilih-pilih orang. Jadilah berkat bagi semua orang. Dalam satu sisi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergi. Berkatilah orang yang memberkati. Katakan shalom kepada satu daerah di mana engkau berada. Kalau mereka menerima shalommu, kalau mereka menerima berkatmu, maka mereka akan mendapatkan berlipat-lipat kali ganda. Kalau tidak, tepiskan. Itu kata Yesus. Tapi hari ini kita mau berkata di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 ini, kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Jangan pilih kasih. Oh dia kan keluargaku, aku harus memberkatinya. Bukan itu. Kita harus memberkati semua orang yang membutuhkan kasih Kristus. Kita harus memberkati orang yang membutuhkan damai sejahtera Kristus. Maka daripada itu, semua yang ada pada kita datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Kita menerima dengan apa ya? Dengan sebenarnya sih bukan dengan cuma-cuma, bukan. Tapi kita menerimanya dengan aliran darah Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus itulah yang membuat kita lebih lagi sebenarnya bisa memberikan. Karena pengorbanan Tuhan itu harganya mahal sekali. Maka daripada itu, kalau kita sudah tahu harga pengorbanan Tuhan kita itu sungguh sangat mahal, maka kita seharusnya lebih mengerti, lebih tahu, lebih paham arti pengorbanan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan sudah menjadi berkat bagi kita, kalau Yesus sudah menjadi berkat bagi kita, maka kita harus selayaknya pengikut-pengikut Yesus memberkati orang lain. Ada satu sisi dalam firman Tuhan, jadilah garam. Arti garam itu adalah menggarami. Menggarami artinya adalah merubah yang tidak ada rasanya menjadi asin. Merubah yang tidak baik menjadi baik. Itulah orang Kristen yang sesungguhnya. Kita baca dalam satu ayat lagi, Lukas Lukas 18 ayat 30. Lukas 18 ayat, akan menerima kembali lipat
ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal. Apa upahnya? Apa upah orang miskin itu tadi? Apa upah orang janda miskin itu tadi yang memberikan 2 peser 1 duit tadi? Upahnya di sini di dalam Lukas, Dokter Lukas berkata, ini perkataan Yesus yang ditulis oleh Dokter Lukas, akan menerima kembali lipat ganda. Ada nggak kekhawatiran ikut Tuhan? Tertulis di sini. Siapa yang takut berarti belum mengikut Tuhan. Siapa yang gentar menghadapi kehidupannya berarti dia belum mengikut Tuhan. Rubah pola pikir. Sekali lagi aku tegaskan di sini, siapa yang takut akan hari nanti, hari esok, hari tahun, 10 tahun, 20 tahun kembali, berarti belum mengikut Yesus yang sesungguhnya. Karena di sini sudah tertulis Lukas 18 ayat 30 ini, siapa yang menjadi berkat? Pertanyaannya kita bikin dulu. Yang siapa orang miskin tadi memberikan lebih daripada apa yang dia punya, maka siapa yang memberi berkat lebih daripada yang dia punya? Orang miskin, bukan orang kaya, orang miskin. Maka daripada hari ini firman ini harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Saya orang kaya, maka saya wajib memberi yang terbaik kepada Tuhan. Arti kaya itu bukan duit, bukan. Arti kaya itu memahami kehendak rencana Tuhan atas kehidupan kita. Kehendak Tuhan atas kehidupan kita apa? Visi misi Tuhan itu apa dalam kehidupan kita? Pertama, memberkati orang dengan kasih, sukacita, damai sejahtera. Kedua, kita bisa merubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. 3, orang melihat. Semua orang melihat bahwa kita bisa menjadi berkat, bahwa kita sudah menjadi berkat. Amin. Inilah upah. Upah orang janda tadi adalah, anggaplah orang miskin itu tadi. Upah yang didapat daripada orang miskin tadi ialah karena dia sudah memberikan 2 peser 1 duit di dalam kekurangannya, maka upahnya yang diberikan Tuhan ialah menerima kembali lipat ganda. Di situ orang tua, orang janda tadi menerima imbalan daripada perbuatannya tadi berlipat kali ganda. Itu secara hidup di bumi. Pada masa dia hidup. Sesudah dia memberikan 2 peser 1 duit tadi, maka Tuhan mengembalikan kepada dia semasa dia hidup, bukan dia sesudah mati. Semasa dia hidup. Jadi artinya di sini adalah jangan engkau khawatir akan apapun. Kalau engkau khawatir itu hal itu begini nanti maka engkau bukan. Itu masih bisa apakah aku benar orang Kristen? Maka jangan seperti itu. Jadilah seorang janda. Kalau kita menjadikan diri kita menjadi seorang janda yang miskin tadi di hadapan Tuhan, maka upahmu adalah menerima berkat yang berlipat kali ganda sesudah engkau memberikan 2 peser 1 duit. Bukan nanti.
semasih kita hidup. Dan di bawahnya ditulisnya apa? Dan pada zaman yang akan datang. Dan pada zaman yang akan datang, ini sesudah kita meninggal loh. Upah yang memberi 2 peser 1 duit tadi akan menerima hidup yang kekal. Itulah upah menjadi berkat bagi orang. Dan upah kita menerima kehidupan yang kekal di hadapan sorga yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik ya, jika pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Mampukan kami Allah Roh Kudus untuk boleh menjadi surat Kristus yang terbaca yang bisa dilihat oleh semua orang. Teman-teman hikmat manfaat bagi setiap kami untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Kau pakai lebih lagi sebagai alat kemuliaan-Mu, memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Diberkati dalam kesehatan, diberikan umur yang panjang, hikmat manfaat daripada Tuhan, turun sempurna atas kehidupan beliau, dan setiap menggenapi janji-janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan pelayanan beliau di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Berkati setiap tangan-tangan memberi yang mumpuni yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, usaha, pekerjaan tangan kami. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Bapa yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita menaikkan pujian kita. Kita mengatakan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima setiap pujian yang kami berikan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima serta persekutuan Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan,
Engkau Tuhan yang memberkati kami lewat firman-Mu siang hari ini. Agar kami ini Tuhan Yesus menjadi berkat dalam perkataan perbuatan. Kami tahu Tuhan Yesus tidak gampang Tuhan, tapi kami melihat menjadi teladan dalam hidup kami pengorbanan-Mu Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawa, mengasihi kami juga boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Berikan kami pengertian sebagai anak-anak Tuhan. Dalam hidup kami ini ada tujuan kami hidup Tuhan. Artinya memberi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya kami menerima berkat dari apa yang kami beri Tuhan, menjadi berkat dalam perkataan perbuatan. Kami bersyukur Tuhan, kepadamu kami bersyukur Roh Kudus, untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan siang hari ini. Kau Tuhan memberkati secara rohani jasmani dalam nama Yesus. Biar Tuhan Engkau dapati dia menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak rencana-Mu itu yang terjadi Tuhan, dalam pelayanannya, dalam hidupnya, dalam rumah tangganya. Biar nama-Mu Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya, dan Tuhan mendapati dia setia dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Kau Tuhan memberkati istri, anak-anak, cucu, mantu diberkati oleh Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan lewat tangan kanan kiri mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami ada di bangsa Indonesia. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah Engkau selamatkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Bukan sebagian orang percaya kepadamu di bangsa ini, tapi kami mau Tuhan, mereka yang belum percaya kepada Tuhan, biarlah rawatan Tuhan terjadi. Anugerah keselamatan itu terjadi saat siang hari ini. Buat kamu di bawah Kedar, buat mereka yang belum percaya di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan bukan karena kuat gagah kami sebagai anak-anak Tuhan, tapi Roh Kudus bergerak saat ini menjamah setiap jiwa-jiwa yang belum percaya di dalam nama Yesus. Biarlah kemuliaan Tuhan terus ada memenuhi bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih untuk anugerah keselamatan. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami bawa pemerintahan Indonesia dari pemerintahan pusat sampai daerah. Pemimpin kami Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden, serta Tuhan Yesus pemimpin di pusat daerah. Tuhan kami berdoa, Tuhan Yesus berikan mereka hati yang takut akan Engkau. Biarlah Tuhan mereka bertanggung jawab dengan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka masing-masing Tuhan, untuk memikirkan kepentingan rakyat yang dipimpin di dalam nama Yesus. Tuhan berikan pengertian bagi mereka Tuhan, karena semua itu datang dari Tuhan. Maka mereka lakukan Tuhan dengan gentar, takut akan Engkau di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati juga kota di mana kami tinggal Tuhan. Selamatkan Depok Bapa. Damai sejahtera-Mu ada atas Depok. Keselamatan jiwa-jiwa terjadi Tuhan atas kota Depok dalam nama Yesus. Roh Kudus, kuasa-Mu bekerja saat ini buat mereka Tuhan yang belum, buat mereka Roh Kudus yang belum mengenal Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah pemerintahnya dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota serta jajaran yang ada Tuhan Yesus. Biarlah mereka Engkau berikan Tuhan roh takut akan Engkau di hati mereka. Mereka boleh menghormati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Dengan mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Mereka boleh mengandalkan Engkau Tuhan Yesus dalam setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan, yang dipercayakan oleh rakyat kota Depok ini bagi mereka dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami berdoa, kami bawa bangsa Israel, umat pilihan-Mu. Damai sejahtera salam terjadi atas bangsa Israel. Kami berdoa Tuhan, biarlah anugerah keselamatan juga. Bangsa Israel boleh meresponi Bapa, bahwa Engkaulah Tuhan Yesus juru selamat dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah kehendak rencana-Mu saja yang terjadi atas bangsa Israel, umat kesayangan-Mu ini di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Gereja-Mu, tempat ini kami bersyukur kami boleh beribadah. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang kami senangkan, Engkau yang kami muliakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa permohonan kami ini kepada Tuhan. Haleluya, amin.
tanganmu ke sorga yang mulia. Berkat sukacita, damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu dibuat Tuhan berhasil. Apa saja yang kau kerjakan membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat